ketiga nanti kami akan masuk kepada eh, diskusi akan masuk kepada keputusan apakah saudara dinyatakan lulus atau tidak lulus atas ujian tesis saudara. Bisa dipahami, Saudara Muhammad Tiar? Siap. Baik. Pak. Dengan demikian, kita masuk ke sesi pertama. Kepada Saudara Muhammad Tiar, silahkan mempresentasikan waktu dan tempat. Saya persilahkan. Silakan. Terima kasih, Pak. Izin share screen, Pak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Dr. Taharudin Esos MM, selaku dosen pembimbing. Kemudian yang kedua, Bapak Dr. Tommy Octavian Nur, MSOK SC, selaku dosen penguji 1. Kemudian yang ketiga, Ibu Dr. Raden Roro Yulianti Prihatiningrum SEMSI. Dan yang terakhir, ada Bapak Dr. Setio Utomo, SOS MAB, yang hari ini menjadi host. Terima kasih, Pak. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul di sini kembali dalam rangka acara ujian akhir tesis saya dengan judul Faktor-Faktor Organizational Citizenship Behavior dan Perbedaannya pada Karyawan Tetap dan Karyawan Kontrak PT Ambang Barito Nusa Persada. Salawat dan salam juga tak lupa kita curahkan kehadiran kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau hingga akhir zaman. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Tiar dengan NIM 192020310020 akan mempresentasikan tesis saya dengan judul Faktor-Faktor Organizational Citizenship Behavior dan Perbedaannya pada Karyawan Tetap dan Karyawan Kontrak PT Ambang Barito Nusa Persada. OCB, Organizational Citizenship Behavior, itu merupakan kontribusi individu yang melebihi tuntutan peran di lingkungan kerjanya. OCB ini melibatkan beberapa perilaku, meliputi menolong orang lain, menjadi volunteer untuk tugas-tugas ekstra, patuh terhadap aturan-aturan dan prosedur-prosedur di tempat kerja. OCB juga merupakan suatu perilaku atau nilai tambah bagi seseorang yang mengerjakan sesuatu di luar tanggung jawabnya. Nilai tambah yang ditonjolkan dari seorang yang berjiwa OCB terutama adalah sikap jujur, sopan, ramah, bertanggung jawab, dan ikhlas dalam setiap menolong orang lain. Kemudian OCB juga dapat meningkatkan nilai religiusitas dalam diri, bagaimana seseorang dapat mengontrol emosi dan menerapkan kejujuran dan keikhlasan di setiap tindakannya. OCB juga mengacu pada tindakan yang dilakukan oleh karyawan yang melampaui persyaratan peran minimum yang diharapkan oleh perusahaan. Salah satu perusahaan yang terindikasi memiliki yang karyawannya memiliki perilaku OCB adalah PT Ambang Barito Nusa Persada, atau kita singkat dengan PT Ambapers. PT Ambapers merupakan anak usaha dari salah satu badan usaha milik daerah, yaitu PT Bangun Benua Kalimantan Selatan, dan berafiliasi dengan PT Pelindo 3 yang kemarin baru merger, berubah nama menjadi Pelindo Bersatu. PT Ambapers itu bergerak di bidang pengerukan dan pengelolaan alur ambang Sungai Barito dan fasilitas penunjangnya. PT Ambapers berusaha memberikan kelancaran bagi arus pelayaran Sungai Barito dengan tingkat keamanan dan tingkat kedalaman sedalam 5 LWS. Agar apa? Agar nantinya para pengguna alur yang melintasi perairan Sungai Barito itu tidak lagi menunggu pasang surut air laut. Karena sebelum di tahun 2008, pengguna alur para kapal itu menunggu dulu selama 8-12 jam untuk bisa masuk dalam perairan Sungai Banjarmasin atau Sungai Barito. Salah satu yang menjadi indikasinya adalah juga ketika kita lihat komposisi karyawan di PT Ambapers. Karyawan tetap ada 13 orang dan karyawan kontrak ada 14 orang. Ini sangat kentara bahwa
ketika peran Ambapers itu adalah besar dengan komposisi karyawan yang kecil, maka sudah jelas bahwa terdapat perilaku-perilaku yang melebihi tuntutan peran mereka. Karena kenapa? Karena tugas yang diemban PT Ambapers adalah menggaransi alur sungai untuk tetap aman dilalui oleh seluruh pengguna alur, termasuk kapal-kapal tongkang, kapal-kapal muatan, kemudian kapal-kapal logistik, dan lain sebagainya. Di PT Ambapers juga menerapkan yang namanya sistem status karyawan. Yang pertama karyawan tetap dan karyawan kontrak. Nah, karyawan tetap dan karyawan kontrak dalam penelitiannya itu diteliti oleh beberapa orang, termasuk Van Dien dan Eng, meneliti bahwa karyawan kontrak itu mempunyai sifat OCB yang lebih rendah dibanding karyawan tetap. Karena kenapa? Karena mereka merasa lebih sedikit menerima keuntungan dari organisasi yang mempekerjakan mereka. Tetapi berbanding terbalik dengan router dan feeder tahun 2004 memberikan hasil bahwa karyawan kontrak lebih tinggi OCB-nya dibanding dengan karyawan tetap. Tapi ada tie-up juga menunjukkan bahwa ada perbedaan pada karyawan tetap dan karyawan tidak tetap. Sedangkan Febrian mengatakan bahwa tidak terdapat perbedaan OCB antara karyawan tetap dan karyawan kontrak. Dalam hal peningkatan OCB, penting bagi perusahaan untuk mengetahui apa yang menjadi sebab timbulnya OCB. Menurut Organ et al. Tahun 2006 mengatakan bahwa OCB dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Salah satunya adalah kepuasan kerja. Karyawan yang puas berkemungkinan lebih besar untuk berbicara positif tentang organisasinya atau tentang perusahaannya, membantu rekan kerjanya, dan membuat kinerja pekerjaan mereka melampaui target. Lebih dari itu, karyawan yang puas juga bisa jadi lebih patuh terhadap panggilan-panggilan tugas perusahaan, karena mereka ingin mengulang pengalaman-pengalaman positif mereka pada masa lalu. Kemudian gaya kepemimpinan juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi OCB. Cara seorang pemilik perusahaan atau pimpinan dalam memimpin karyawan di bidang kepengurusan berkas-berkas dan penyediaan jasa itu akan membentuk karyawan tetap bekerja secara optimal dan bersedia untuk menggunakan waktu jeda dalam bekerja, bahkan sampai membantu pekerjaan dari rekan kerja lain. Dan juga satu lagi yaitu budaya organisasi. Budaya organisasi mendukung OCB di setiap harinya, dan itu nantinya akan berdampak pada karyawan itu akan menyediakan waktu dan tenaga dalam hal membantu rekan kerja lain membutuhkan bantuan ketika bekerja. Maka dari itu rumusan masalah saya adalah yang pertama, apakah terdapat perbedaan OCB pada karyawan tetap dan karyawan kontrak di PT Ambapers? Kemudian yang kedua, apakah terdapat pengaruh secara parsial kepuasan kerja terhadap OCB PT Ambapers? Kemudian yang ketiga, apakah terdapat pengaruh secara parsial gaya kepemimpinan terhadap OCB PT Ambapers? Keempat, apakah terdapat pengaruh secara parsial budaya organisasi terhadap OCB PT Ambapers? Dan yang terakhir, apakah terdapat pengaruh secara simultan kepuasan kerja, gaya kepemimpinan, dan budaya organisasi terhadap OCB PT Ambapers? Tinjauan pustaka saya memakai teori OCB yang di dalamnya ada pengertian, ada manfaatnya OCB, ada faktor-faktornya OCB, motif-motifnya OCB, dan dimensi OCB. Kemudian yang kedua ada teori kepuasan kerja, yaitu di dalamnya ada faktor kepuasan kerja, konsekuensi ketika kepuasan dan ketidakpuasan bekerja, dan ada indikator. Kemudian yang ketiga ada gaya kepemimpinan, yang di dalamnya ada aliran teori dan kategori gaya kepemimpinan. Ada empat, ada budaya organisasi, yang di dalamnya ada pengertian dan serta karakteristik budaya organisasi. Dan yang kelima, status karyawan, yang di dalamnya ada jenis status karyawan, keuntungan, dan kerugian status karyawan. Selanjutnya ada hasil penelitian terdahulu. Kemudian ada perbedaan tingkat OCB pada status karyawan, dan selanjutnya ada hubungan antar variabel kepuasan kerja terhadap OCB, kemudian variabel gaya kepemimpinan terhadap OCB, budaya organisasi terhadap OCB. Kemudian ada model penelitian dan hipotesis penelitian. Model penelitian dan hipotesis penelitian saya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut. Kepuasan kerja menjadi variabel 1, bisa menjadi X1, gaya kepemimpinan X2, budaya organisasi X3, dan OCB jadi variabel Y, variabel dependent. Dan hipotesisnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdapat perbedaan OCB pada karyawan tetap dan karyawan kontrak PT Ambapers.
Hipotesis kedua, terdapat pengaruh signifikan secara parsial kepuasan kerja terhadap OCB PT Ambapers, SCB pada karyawan tetap dan karyawan kontrak PT Ambapers. Kemudian yang ketiga, terdapat pengaruh signifikan secara parsial gaya kepemimpinan terhadap OCB. Yang keempat, terdapat pengaruh signifikan secara parsial budaya organisasi terhadap OCB. Dan yang kelima, terdapat pengaruh signifikan secara simultan kepuasan kerja, gaya kepemimpinan, dan budaya organisasi. Metode penelitian saya, jenis penelitian menggunakan penelitian komparatif dan asosiatif, karena nantinya saya akan menguji perbedaan dan nanti akan menganalisis regresi, menganalisis secara hubungan. Kemudian yang populasi saya adalah seluruh karyawan PT Ambapers sejumlah 27 orang. Sampel saya menggunakan sampling jenuh, yaitu sebesar jumlah populasi sebanyak 27 orang. Berikut adalah tabel komposisi karyawan yang ada di PT Ambapers. Karyawan tetap 13 dan karyawan kontrak ada 14. Total semua 27 orang. Selanjutnya variabel penelitian. Pertama, variabel kepuasan kerja. Kedua, variabel gaya kepemimpinan. Ketiga, variabel budaya organisasi. Dan keempat, variabel organizational citizenship behavior atau kita singkat sebagai OCB. Yang menjadi variabel terikat. Pengukuran menggunakan skala Likert 5 level dan teknik analisis data saya. Pengumpulan data menggunakan kuesioner, Google Form, online. Kemudian nanti ada teknik analisis deskriptif yang berupa tabel, grafik, dan rata-rata dari setiap variabel. Dan ada uji hipotesis menggunakan SPSS versi 26. Dalam uji hipotesis saya pertama memakai uji bedanya itu uji independen sampel t-test, dan yang kedua hipotesisnya memakai regresi linear berganda, yang sebelumnya saya uji asumsi klasik dulu. Hasil dan pembahasan berikut adalah karakteristik responden. Dilihat dari karakteristik responden bahwa yang mayoritas dari jenis kelamin di PT Ambapers itu adalah pria. Wanita cuma 7%. Kemudian ketika usia, karakteristik responden yang ada di PT Ambapers itu yang mayoritas adalah usia 35 sampai 45 dalam hal ini bisa kita kategorikan sebagai usia-usia milenial. Lama bekerja yang ada di PT Ambapers itu yang mayoritas bekerja lebih dari 6 tahun. Itu sebesar 44%. Kemudian divisi yang mayoritas adalah divisi keuangan SDM dan umum. Kemudian pendidikan mayoritas adalah sarjana sebanyak 63%. Selanjutnya ini adalah tabel distribusi frekuensi variabel kepuasan kerja. Terlihat bahwa secara keseluruhan kepuasan kerja yang ada di PT Ambapers itu adalah baik, dengan nilai rata-rata secara total itu 4,13, dengan indikator ada 10, dengan indikator ada 5, dan item ada 10. Selanjutnya untuk variabel gaya kepemimpinan, rata-rata distribusi frekuensinya itu dengan kategori baik, dengan nilai rata-rata 4,30, dengan indikatornya ada 2, dan itemnya ada 4. Kemudian selanjutnya budaya organisasi. Budaya organisasi untuk variabel budaya organisasi, variabel ketiga, secara keseluruhan budaya organisasi yang ada di PT Ambapers itu dengan kategori baik, dengan nilai MEN sebesar 4,15, dengan indikator memakai 7 indikator, dan total item ada 14 item. Selanjutnya variabel dependent, variabel OCB, variabel Y. Secara keseluruhan OCB yang ada di PT Ambapers itu baik dengan nilai rata-rata 4,11. Dengan indikator ada 5 dan item ada 15. Selanjutnya uji hipotesis pertama, terlihat dalam tabel bahwa setelah kita lakukan uji beda dengan independent sample t-test, bahwa karyawan tetap dan karyawan kontrak tidak mempunyai perbedaan terhadap OCB.
Jadi artinya OCB tidak ada perbedaan OCB antara karyawan tetap dan karyawan kontrak. Dan itu akan kemudian bisa disebutkan bahwa H1 ditolak dengan artian tidak ada perbedaan antara karyawan tetap dan karyawan kontrak pada OCB. Kemudian hipotesis selanjutnya ini adalah tabel hasil analisis dari SPSS bahwa untuk variabel kepuasan kerja itu dengan nilai signifikansinya 0,000 dapat disimpulkan bahwa berpengaruh terhadap OCB. Dan juga budaya organisasi untuk variabel 3 berpengaruh terhadap OCB. Tetapi ada gaya kepemimpinan di variabel 2, ini tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap OCB. Artinya ketika gaya kepemimpinan baik, itu belum tentu OCB-nya juga baik. Selanjutnya, ini adalah tabel hasil analisis dari uji simultan, uji F, yang dapat disimpulkan bahwa variabel kepuasan kerja, gaya kepemimpinan, dan budaya organisasi secara bersama-sama, secara simultan berpengaruh terhadap OCB. Dapat dilihat dari nilai signifikansinya 0,00 atau di bawah 0,00. Kesimpulan yang pertama, tidak terdapat perbedaan yang signifikan OCB dalam dimensi pada karyawan tetap dan karyawan kontrak PT Ambang Barito Nusa Persada. Kemudian yang kedua, terdapat pengaruh signifikan kepuasan kerja terhadap OCB pada PT Ambang Barito Nusa Persada, yang artinya semakin tinggi tingkat kepuasan kerja, maka OCB karyawan akan semakin meningkat. Yang ketiga, tidak terdapat pengaruh signifikan gaya kepemimpinan terhadap OCB. Artinya semakin baik gaya kepemimpinan belum tentu bisa meningkatkan OCB karyawan. Keempat, terdapat pengaruh signifikan secara parsial budaya organisasi terhadap OCB, yang artinya bahwa semakin baik budaya organisasi, maka akan bisa meningkatkan OCB karyawan. Terakhir, terdapat pengaruh signifikan secara simultan kepuasan kerja, gaya kepemimpinan, dan budaya organisasi terhadap OCB PT Ambang Barito Nusa Persada. Selanjutnya, saran untuk PT Ambapers. Pertama, perusahaan diharapkan untuk meningkatkan dan mempertahankan faktor-faktor yang mempengaruhi OCB, antara lain dalam hal kepuasan kerja karyawan dan budaya organisasi yang masih baik. Itu nantinya secara langsung akan memberikan dampak pada efektivitas organisasi. Kemudian yang kedua, untuk dalam penelitian selanjutnya diharapkan untuk menggunakan faktor-faktor lain seperti komitmen organisasi, kepribadian, motivasi, moral, dan kepercayaan kepada pimpinan, serta faktor demografis lainnya yang bisa dijadikan sebagai variabel dalam penelitian. Sekian dari saya. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Saudara Tiar yang telah memaparkan tesisnya secara singkat. Sekarang kita masuk ke sesi yang kedua, ya. Sesi yang kedua untuk sesi tanya jawab, sanggahan dan sebagainya kepada Saudara Tiar. Baik, untuk kesempatan pertama saya persilahkan kepada Dr. Tommy Octavianor MSOC SC. Silakan Pak. Pak Taha, ulun bisa minta berdudi Pak Taha? Boleh. Nah, jika begitu saya minta dengan hormat kepada Ibu Dr. Roro Yulianti Prihatiningrum MSD. Enggak Bu, silakan. Terima kasih Pak Dr. Taharudin. Mohon izin Pak Tomila berdahulu aja. Terima kasih atas kesempatannya, Mas Tiar. Dalam waktu kurang dari 1 minggu ya, kita ketemu lagi di ujian akhir ya, ujian tesis. Kalau memang hari ini hasilnya baik, maka bisa lanjut nanti wisuda gitu ya. Tapi kalau revisinya masih banyak ya, tahu nanti Pak Taha sebagai pembimbing gitu ya, dan kita sebagai tim begitu. Baik ya, Mas Tiar. Dari hasil sidang sebelumnya ya, seminar kelayakan kemarin banyak sekali kan masukan yang diterima.
kemudian juga sudah melakukan beberapa revisi gitu yang saya lihat pada tesisnya gitu ya, tesisnya pada hari ini. Nah, saya ingin mendiskusikan sebenarnya dulu ya dengan tim mengenai judul gitu ya. Ini kan judulnya faktor-faktor yang mempengaruhi begitu ya, faktor-faktor yang mempengaruhi organisasional citizenship behavior dan perbedaannya pada karyawan tetap dan karyawan kontrak PT Ambapers. Nah, ini saya hanya ingin menyampaikan Pak Taha ya, dulu pernah gitu ya, ketika saya mengambil mata kuliah metodologi gitu dengan Pak Hani Handoko ya, Pak Hani Handoko itu disampaikan beliau kalau kita membuat satu judul dengan faktor-faktor, yang pertama yang akan kita interpretasikan bahwa yang kita lakukan adalah kita melakukan analisis faktor, gitu ya, analisis faktor. Apakah kita masih melakukan eksploratory untuk mencari faktor apakah sebenarnya yang memang memiliki loading faktor yang memiliki relation gitu ya dengan OCB, ataupun faktor-faktor itu masih belum kita ketahui gitu, karena kan faktor-faktor itu banyak sehingga kita belum bisa menentukan faktor-faktor apa sebenarnya yang mempengaruhi OCB. Tetapi kalau dari tesis ini itu kan dari 8 faktor ya yang sudah disampaikan di dalam bab 2, dijelaskan gitu ya, dipaparkan di dalam bab 2. Dari 8 faktor yang mempengaruhi OCB itu ada 3 yang dipilih gitu ya. Jadi ada gaya kepemimpinan, kemudian budaya organisasi, dan yang satunya adalah kepuasan kerja. Nah, ini juga di dalam penjelasannya itu belum diberikan argumentasi ya. Kenapa hanya 3 faktor ini saja gitu yang dipilih untuk bisa dilakukan uji pengaruhnya terhadap OCB yang ada pada PT Ambapers. Di dalam bab 2 belum disampaikan. Nah, kemudian itu hanya hanya sekedar menyampaikan gitu ya, nanti bisa didiskusikan Pak Taha juga Pak Tommy begitu terkait dengan judul faktor-faktor gitu ya. Apakah kita merujuk saja langsung pada variabelnya misalkan pengaruh gaya pemimpinan, budaya, organisasi dan kepuasan kerja terhadap OCB, kemudian dan perbedaannya gitu. Ataukah bagaimana nanti didiskusikan ya Mas Tiar. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan karena kan berkembang gitu ya. Kemarin hanya menguji beda ya, hanya uji beda kan ya. OCB yang ada pada karyawan tetap dan karyawan kontrak itu seperti apa dan hasilnya memang tidak terbukti ada perbedaan. Kemudian ditambahkan dengan uji pengaruh dari beberapa faktor yang sudah ditentukan ya pengaruhnya terhadap OCB di PT Ambapers gitu ya. Nah, saya ingin menanyakan terlebih dahulu dari hasil wawancara yang sudah dilakukan pada awal penelitian gitu. Kemudian kalaupun melakukan satu observasi di sana dengan pengamatan singkat gitu ya, atau dari wawancara dengan pimpinan ataupun karyawan yang ada di sana, saya ingin tahu gitu ya, sebenarnya karyawan di sana baik itu karyawan kontrak ataupun karyawan tetap itu bagaimana kepuasan mereka? Kepuasannya bagaimana sih di sana yang mereka rasakan gitu ya, kepuasan kerjanya seperti apa? Kalau sebelum melakukan penelitian kan saya juga melakukan survei. Memang ada survei kepuasan karyawan di sini, Bu. Jadi itu sudah menjadi kewajiban bagi perusahaan untuk mensurvei kepuasan karyawan. Secara data, karyawan itu puas atas yang ada di PT Ambapers. Karena secara salary juga bisa dikatakan daripada anak-anak perusahaan daerah lain bisa dikatakan lebih tinggi. Kemudian juga terkait fasilitas kerja di PT Ambapers rata-rata semua ditunjang. Nah, itu sih. Apalagi itu kalau untuk karyawan kontrak, apalagi kalau karyawannya tetap, itu saya rasa sudah ideal atas undang-undang juga, itu sudah ideal. Jadi kalau dari sisi kepuasan ya, dari sisi variabel kepuasan kerja gitu tidak ada masalah yang mereka rasakan gitu ya. Nggak ada, Jadi Bu. penelitian ini menguji karena hanya ingin
mengkonfirmasi saja bahwa kepuasan berpengaruh terhadap OSIBI, begitu ya, Mas Tiar? Artinya tidak Iya. ada permasalahan yang ditemukan gitu terkait dengan kepuasan kerja dari beberapa sampel responden yang ditanyain. Iya, Bu. Kalau saya nanya, kalau itu secara survei itu kepuasannya baik. Tetapi kalau kita diskusi per orang itu pasti ada keluhan-keluhan. Nah, itu saya untuk menyimpulkannya mau yang pakai data mana gitu loh. Tapi secara individu kita berdiskusi empat mata itu pasti ada keluhan-keluhan dari mereka. Nah, entah itu adalah keresahan pribadi atau memang ada rasa ketidakpuasan mereka. Itu sih, Bu. Nah, apakah sudah tergambar itu di dalam latar belakang Mas Tiar? Karena kan penelitian ini kan tidak lagi hanya sekedar menguji beda kan, Iya, Bu. tidak hanya sekedar menguji beda, tetapi juga kita ingin melihat bagaimana sih pengaruh dari kepuasan, ya, kemudian juga gaya kepemimpinan yang ada di sana, kemudian juga budaya organisasi yang mereka bangun begitu ya di sana, itu Oke. dampaknya terhadap OSIBI. Apakah sudah digambarkan itu di dalam latar belakang, Mas Tiar? Belum ada sih, Bu. Ya, nanti ditambahkan ya, walaupun ini sudah ujian tesis gitu, karena kan kita tadi di awal sudah saya sampaikan ini kan berkembang ya, tidak Iya, hanya tujuannya menguji beda saja, nanti disesuaikan karena saya lihat itu belum ada gitu, Mas iya. Tiar. Belum disinggung terkait bagaimana sih gambaran terkait dengan kepuasan kerja yang ada di PT Ambapers, baik yang dirasakan oleh karyawan tetap maupun karyawan kontrak. Kemudian bagaimana dengan gaya kepemimpinan yang ada di sana? Kan dari indikator-indikator itu kan bisa ditanyakan. Bagaimana dengan apa yang ada di indikator itu, tanyakan gitu dengan karyawan kontrak dan juga karyawan tetapnya, seperti apa gaya kepemimpinan yang mereka lihat, seperti apa gaya kepemimpinan yang mereka rasakan, gitu ya. Baik, Bu. Kemudian juga dengan budaya organisasi. Nah, itu gambarkan di dalam latar belakang sehingga jelas gitu ya. Dan juga perlu juga dikuatkan dengan beberapa penelitian terkait dengan bagaimana gaya kepemimpinan, kemudian budaya organisasi dan kepuasan kerja itu bisa berdampak terhadap OSIBI. Nah, ini juga perlu di dalam latar belakang ditambahkan ya, Mas Tiar. Baik. Karena di akhir alinea di latar belakang itu hanya uji beda gitu ya, hanya uji beda saja masih disampaikan di sana gitu. Sementara kan kemarin mengadopsi atau mengakomodasi apa yang sudah disampaikan itu oleh tim gitu kan, akhirnya dilanjutkan dengan uji pengaruh kan dari beberapa variabel yang mempengaruhi OSIBI. Baik, Ya Bu. nanti itu ya Mas Tiar. Nah, judul juga nanti bisa didiskusikan dulu. Kemudian saya ingin memberikan apa ya saran gitu ya untuk struktur ya. Mas Tiar kan tentunya ini kan sudah ujian tesis ya, artinya dokumen atau file yang dikumpul itu sudah berupa dokumen sesuai dengan pedoman tesis gitu ya. Kalau Baik, kita Bu. lihat dari sisi struktur ya, apakah sudah memenuhi itu struktur untuk tesis Mas Tiar? Sampul ada ya, kemudian halaman judul ada. Halaman lembar pengesahan, apakah ada di halaman berapa lembar pengesahannya? Lembar pengesahan belum ada, Bu. Lembar pengesahan. Kemudian halaman pernyataan orisinal, karena struktur tesis kan harus memuat ini. Iya, iya, iya. Ini kalau tidak, ini saya tampilkan buku pedomannya loh, Mas Tiar. Jadi struktur tesis kan harus sudah memuat itu ya, jadi sudah harus lengkap gitu ketika diujikan. Nah, di sana kan bisa jadi ada koreksi ketika salah ketik atau salah apa di dalam redaksionalnya gitu kan. Nah, ini lihat struktur tesis dalam buku pedoman. Nanti itu dilengkapi ya, Mas Tiar ya. Jadi harusnya ada lembar pengesahan, pernyataan orisinal, berita acara ujian, baru ke abstrak ya. Baru ke abstrak. Baik, Bu. Sebentar. Nah, terus dari hasil ya, dari hasil itu kan kita melihat bahwa ada sebelum itu kan Mas Tiar ada menuliskan tentang uji
variabel yang paling dominan, gitu kan ya. Jadi itu ada di dalam pembahasan variabel yang lebih dominan gitu dibanding dengan variabel yang lain. Nah, apakah memang itu juga ada di dalam rumusan masalah dan tujuan penelitian serta hipotesis bahwa itu memang ingin dibuktikan juga? Enggak ada, Bu. Kalau itu enggak ada. Cuman untuk menambah argumentasi bahwa variabel dari 3 variabel yang paling dominan adalah itu aja, Bu. Untuk menjawab rumusan masalah yang mana itu? Kalau Ada, Bu. memang ada uji variabel yang paling dominan, harusnya akan muncul juga di dalam rumusan masalah. Karena rumusan masalah itu akan tergambar di dalam hipotesis, dan hipotesis masing-masing hipotesis nantinya akan dijawab melalui penelitian ini kan. Jadi kalau memang ada pembahasan mengenai uji pengaruh yang paling dominan gitu ya, variabel yang paling dominan, mestinya ada juga di dalam rumusan masalah, kemudian di dalam tujuan dan hipotesisnya gitu. Memang kita ingin menguji yang mana yang paling dominan di antara ketiganya, kemudian nanti pada implikasinya bagaimana, kalau ini yang paling dominan, implikasinya bagaimana, kemudian pada sarannya harus bagaimana yang lainnya. Mereka berpengaruh signifikan, tetapi inilah yang paling dominan, lalu diapakan? Gitu ya, Mas Tiar. Kemudian masih di redaksional atau tata tulis ya, kita ambil contoh saja di halaman 59 ya. 59 itu bab berapa, Mas Tiar? 59 bab 4, Bu. Bab 4. Artinya kalau kita mengikuti kaidah penulisan dalam penomoran ya, yang diatur di dalam pedoman tesis, maka seharusnya bagaimana penomoran tabel itu, Mas Tiar? Penomoran tabel itu, oh iya, Bu. Penomoran tabel itu sesuai bab, Bu. Misalkan di halaman 61 ya, hasil dan pembahasan kan ya. Halaman 61 itu bab berapa? Halaman 61 itu bab 5. Bab 5. Nah, kemudian kalau dia itu ingin membuat judul dari distribusi berdasarkan jenis kelamin, maka dia penomoran tabelnya bagaimana, Mas Tiar? Tabel 5.1 ya, Bu? Ya, di situ tertulisnya gimana? Tabel 5, Bu. Ya, Bu. Terus yang usia tabel berapa? Usia tabel 6, ya, Bu. Tabel Dan usia seterusnya. 5.2, Bu, ya. Ya, nanti diperbaiki ya, Mas Tiar ya. Ya, Bu. Untuk tata tulisnya ya, untuk penomoran, kemudian apa tadi yang sudah dikoreksi. Juga pada halaman 60 ya, gambar dari model penelitian itu kan gambar 1 ya, dia tuh di beberapa gitu, kemudian gambar nomor berapa gitu kan ya, cara menuliskannya, Mas Tiar ya. Jadi bab 4, gambar 41 ini, Bu. 4.1 model penelitian, kemudian cantumkan sumber, dan juga di dalam garisnya itu diperjelas dia menggambarkan hipotesis berapa. Panah ini H berapa, panah itu H berapa, panah yang selanjutnya H berapa gitu. Nah, kemudian di halaman 61 tadi tabel 5.1 ya. Saya ambil contoh 1, nanti semuanya diperlakukan seperti itu. Artinya kan tabel itu harus dimaknai gitu ya, Mas Tiar. Tabel itu kan harus dimaknai, diinterpretasikan sehingga dia menjadi bermakna, tidak hanya pengulangan informasi. Jadi misalkan di tabel 5.1 kan distribusi berdasarkan jenis kelamin. Wanita 2, laki-laki 25 gitu kan. Nah, kemudian kita narasikan lagi itu, padahal orang sudah tahu bahwa di dalam tabel pun informasinya bisa kita simpulkan kan, laki-lakinya 25, wanitanya 2. Tetapi apa artinya? Kenapa laki-lakinya 25, wanitanya kok cuma 2? Kalau menurut Mas Tiar itu seperti apa? Kenapa gitu? Laki-lakinya cuma kenapa wanitanya cuma 2, laki-lakinya 25? Kalau menurut saya ya, Bu ya, karena memang pekerjaannya sih, Bu. Pekerjaannya yang kalau yang wanita itu cuma di pelayanan aja sih, Bu. Jadi memang kebutuhan perusahaan. Ya, jadi bisa dituliskan begitu, Mas Tiar, nanti di bawah tabel. Begitu juga dengan usia yang 20 sampai 35, 33%. Usia 35 sampai 45, 40%. Usia di atas 45, 26%. Kenapa datanya begitu? Kan bisa diinterpretasikan gitu, diberi makna.
Tidak hanya pengulangan, kalau pengulangan kan kita juga bisa lihat dari tabel itu kan sudah tergambar saja jumlah dari sisi usia sekian persen yang usia sekian 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 gitu kan, tetapi maknanya apa gitu ya, kita beri penjelasan tambahan itu ya Mas Tiar ya. Kemudian masih koreksi ya Mas Tiar di halaman 69, ini kan tentang rentang nilai rata-rata butir dan indikator ya. Jadi kalau kita lihat dari kategorinya itu rentang 4,20 itu kan sangat baik ya. Nanti dicek ya Mas Tiar di tabel 16, ini nomor tabelnya kan belum disesuaikan nih. Oke, baik. Jadi lihat di tabel 16 halaman 72, bisa dibuka sekarang ya halaman 72 itu. Butir 24 dan butir 28. Di sana berapa skornya untuk rata-rata nilai butir dan indikator? Berapa skornya di sana? 4,33 dan 26 ya, Bu? Kemudian dia termasuk kategori apa? 4,33 ini, Bu, sangat baik, Bu. Tapi di situ tulisannya apa? Cukup baik, Bu ya. Nah, berarti kan ada kesalahan di dalam mengkategorisasi kan? Padahal dia dalam dalam rentang yang sangat baik gitu. Kalau cukup baik kan berarti kan perlu perbaikan. Nanti di saran kan bisa melihat pada nilai dari rata-rata indikator atau item kan. Kalau yang masih dinilai rendah oleh responden kan harusnya ditingkatkan. Bagaimana supaya akhirnya itu dipersepsikan baik kan begitu. Baik, Bu. Nah, terus masuk ke pembahasan ya. Hasilnya bagaimana dari uji pengaruh? Kalau di pembahasan hasilnya itu untuk variabel gaya kepemimpinan tidak mempengaruhi OCB, Bu, secara parsial. Sedangkan kepuasan dan budaya organisasi mempengaruhi. Nah, makanya tadi ini sebenarnya kan berkaitan gitu ya dengan apa yang seharusnya sudah digambarkan di dalam bab 1. Gaya kepemimpinan yang ditunjukkan oleh para manajer di sana gitu ya. Itu seperti apa gitu. Kemudian apa yang dirasakan dan dilihat dialami oleh karyawan, baik karyawan kontrak maupun karyawan tetap itu terkait dengan gaya kepemimpinan dari para leader ini gitu atau para manajer ini di sana. Nah, kemudian itu akan bisa menjadi salah satu justifikasi gitu ya kenapa gaya kepemimpinan tidak signifikan pengaruhnya terhadap OCB. Kalau dari yang Mas Tiar gitu ya dapatkan, justifikasinya seperti apa Mas Tiar? Kenapa kok gaya kepemimpinan menjadi tidak signifikan gitu pengaruhnya terhadap OCB? Kalau saya, Bu, jadi teman-teman itu kayaknya tidak terlalu mau gaya kepemimpinannya seperti apa, selama memang pekerjaannya masih bisa diakomodir teman-teman lakukan, Bu. Karena masih ada bibit-bibit kekeluargaan, unsur-unsur kekeluargaan. Bibit orang baik gitu ya? Ya, mungkin begitulah, Bu. Karena OCB itu kan menggambarkan perilaku-perilaku baik kan ya, perilaku extra role behavior kan ya. Mereka melakukan hal-hal yang baik begitu, baik bagi orang lain maupun bagi organisasi seperti itu kan. Nah, di dalam justifikasinya bagaimana gitu. Kok gaya kepemimpinan tidak berdampak terhadap perilaku OCB karyawan yang ada di PT Ambapers. Karena begini juga, Bu. Jadi di kepemimpinannya di sini kan itu ada 2 stakeholder tuh, ada Bangun Benua Kalimantan Selatan sama Pelindo 3. Nah, itu kepemimpinannya itu dia akan bergantian, akan diganti kapanpun pemegang saham mau, kemudian kapanpun Pelindo mau, gitu. Jadi mungkin ya, Bu ya, itu akan sudah menjadi kebiasaan teman-teman bahwa nanti bakal ganti, jadi tidak mempengaruhi kinerja teman-teman. Tidak mempengaruhi perilaku citizenship-nya gitu ya, perilaku organizational citizenship-nya. Artinya bagaimanapun gaya kepemimpinan ditunjukkan, mereka tetap memiliki sikap-sikap seperti yang ditunjukkan di dalam indikator-indikator OCB begitu ya. Nah, kemudian di pembahasan yang lain ya, gaya kepemimpinan terhadap OCB, kemudian budaya organisasi terhadap OCB,
coba ketika membahas itu ya, tidak hanya sesuatu yang sepertinya abstrak begitu ya, penjelasannya itu loh. Coba kasih contoh, kok contoh nyata, konkret gitu ya, yang terjadi atau yang dilakukan, diimplementasikan di PT Ambapers itu bagaimana. Jadi pembahasan itu tidak seperti kita menuliskan secara normatifnya bagaimana, seperti apa gitu. Coba dilihat yang sebenarnya terjadi itu seperti apa contohnya. Gitu. Jangan tiba-tiba sudah hasil ini sesuai dengan penelitiannya si A. Penelitian si A kan menjelaskan bahwa di dalam objek itu seperti ini. Gitu. Sementara di PT Ambapers tidak terlihat gitu yang dilakukan OCB-nya itu yang altruism bagaimana, yang civic virtue bagaimana, kemudian yang sportsmanship bagaimana, gitu ya, Mas Tiar ya, kalau dari saya. Kemudian saran, ini sudah sama dengan yang saya sampaikan pada sidang kelayakan ya, OCB rendah ukurannya bagaimana, OCB tinggi ukurannya bagaimana, atau kalau orang itu kerjanya membantu orang terus-menerus sampai dia lembur-lembur, itu OCB-nya tinggi. Apakah seperti itu ukurannya? Kan masih belum jelas ukurannya seperti apa. Jadi untuk melakukan satu perubahan gitu kan, sarannya kan OCB yang rendah perlu ditingkatkan. Tetapi tingkat OCB rendahnya itu di indikasinya apa gitu. Orang yang terindikasi dia itu OCB-nya rendah itu bagaimana sehingga orang-orang ini loh yang perlu ditreatment sehingga mereka punya OCB yang baik. Kan sarannya kan tingkatkan OCB yang karyawan yang punya OCB-nya masih rendah. Lalu indikasinya apa OCB-nya rendah itu? Apakah mereka nggak mau menolong orang? Apakah mereka tidak baik hati? Apakah kan nggak jelas gitu. Jadi coba diperjelas OCB yang rendah ditunjukkan dengan apa, kemudian treatmentnya bagaimana. Karena kan perlu ditingkatkan OCB-nya. Nah, meningkatkan OCB ini bagaimana caranya gitu menurut peneliti. Kan peneliti ini kan sudah belajar teori, sudah mengeksplorasi berbagai macam hasil penelitian gitu ya. Sehingga kan bisa lebih jelas dan konkret ketika memberikan saran dan ukuran dari OCB rendah itu bagaimana, sehingga si manajer yang dikasih masukan ini kan tahu, oh orang ini OCB-nya rendah nih si B, si C ini. Karena dia punya indikasi begini-begini, berarti OCB rendah ini perlu ditreatment. Lalu treatmentnya bagaimana? Gitu. Yang terakhir ya dari saya itu kuesioner ya. Kuesioner bisa dilihat pada yang kepuasan kerja ya, kepuasan kerja pada nomor 2 ya, urutan 2. Itu coba bisa dilihat dulu Mas Tiar, saya lupa. Nah. Hubungan terkait supervisi ya, Bu? Ya, supervisi pada item yang kedua. Hubungan. Item 2 itu item 2. Hubungan. Nah ini supervisi ya, kuesioner kepuasan kerja nomor 2, kemudian pada item kedua, hubungan saya dengan atasan berjalan dengan baik dan memuaskan. Saya ingin menanyakan, hubungan berjalan baik ya dengan hubungan yang memuaskan itu sama atau tidak? Hubungan saya dengan dia baik. Hubungan saya dengan dia memuaskan. Sama atau tidak maknanya? Kalau baik belum tentu memuaskan sih, Bu ya. Tapi kalau memuaskan sudah pasti baik ya, Bu. Kenapa dia diletakkan dalam satu pernyataan? Kalau memang dia bermakna beda. Kalau responden memberikan nilai setuju atau tidak setuju, maka yang dia nilai yang mana? Yang hubungannya baikkah, yang memuaskankah? Kalau di item ini memuaskan, Bu. Karena dia mengambil dari yang kepuasan kerjanya. Jadi kalau padahal yang ditanyakan kan dua hal yang ditanyakan. Dua hal yang tadi saya tanyakan itu berbeda, Bu. Artinya ada dua hal berbeda yang ditanyakan. Ada yang berjalan baik hubungannya, ada yang hubungan itu memuaskan. Nah, artinya kan dia perlu dinilai berbeda gitu ya, dipisahkan. Nah, seharusnya itu dipisahkan ya Mas Tiar ketika dia ditanyakan kepada responden. Gitu. Jadi itu. Mungkin itu Pak Taha dari saya. Terima kasih, Bu. Ya, pertanyaan dan juga sarannya mungkin itu saja saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ketua Sidang. Terima kasih Pak Taha.
Baik, terima kasih kepada Bu Roro. Tadi ada beberapa masukan dan juga yang mungkin perlu ditambah dan perlu didiskusikan kembali ya, terkait tadi judul tentang faktor-faktor, kemudian justifikasi di latar belakang, justifikasi pemilihan ketiga variabel itu Tiar ya. Nah, kemudian mungkin hasil variabel dominan itu mungkin nggak usah apa gitu, atau nggak usah dijadikan subjudul, cuma bagian satu jenis paragraf aja, bukan sebagai subjudul yang terlihat seperti punya rumusan masalah tertentu gitu maksudnya. Nah, itu Tiar ya. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Dr. Tommy Octavianor. Ya, silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini semoga kita selalu sehat walafiat ya. Ya, amin. Amin. Amin, 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 ya rabbal alamin. Dan keluarga kita juga. Terima kasih Pak Taharudin yang saya hormati, Pak Taha dan Bunda Roro ya, Saudara Tiar. Iya Pak. Ya, apa yang disampaikan oleh Bu Roro tadi itu patut dicermati ya, banyak itu yang memang harus merubah laporan tesisnya Tiar ya. Sebenarnya sama saja dengan ujian kita sebelumnya ya. Apa yang dipikirkan oleh penguji ya, apa yang ingin didiskusikan oleh penguji itu sepertinya belum terpenuhi. Saya meyakini ini karena memang karena waktu ya, Tiar ya, karena waktu ya. Seandainya waktunya mungkin masih 1 bulan lagi, mungkin Tiar bisa lebih mendekati harapan daripada penguji, gitu ya. Nah ini persoalan ada waktu. Apabila kita menangkap apa yang dibicarakan oleh Bu Roro dan itu juga sebelumnya juga ada yang kita mintakan kepada Saudara Tiar pada ujian sebelumnya, nampaknya ini banyak perubahan nanti Tiar, perubahan mayor, bukan perubahan ya, penambahan ya, penambahan di mana satu struktur itu berubah, maka struktur lain juga ikut berubah. Gitu. Jadi kalau misalnya judulnya berubah, ada penambahan pengaruh atau ada penambahan faktor atau penambahan apa lagi itu perbedaan, maka ke dalam-dalamnya pun berubah. Gitu ya. Nah, tapi dalam membuat itu kan kita judul bisa kita datangkan belakangan ketika kita sudah merubah berbagai kerangka teori, ya kan, metode, hasil riset, analisisnya kan bertambah juga kan. Nah ini mau nggak mau seperti yang dikatakan Bu Roro tadi, kenapa di latar belakang nggak muncul, gitu kan? Yang muncul hanya uji beda saja, mengarah kepada uji beda. Nah karena tidak dilakukan perubahan. Makanya saya katakan bahwa ini sebenarnya karena waktu saja. Kalau misalnya kita mau merunut apa salahnya, ya dia keterbatasan waktu karena segera harus ujian, sehingga tidak melakukan perubahan-perubahan pada sub-sub bab yang lain. Itu ya, saya melihatnya begitu. Nah, kemudian sebenarnya nanti ini kalau ada waktu lagi, Tiar banyak sekali memang yang terkait dengan penulisan. Saya tidak tahu di daftar isi juga misalnya bab 1 langsung titik-titik apa memang begitu ya. Bab 2 titik-titik kada ada pakaian kah, bab 1 pendahuluan kada pakai gitu kah. Oh, ada itu Pak, cuman di daftar isi itu nah. Harusnya ada ini Pak. Iya, nah itu benar tuh nampak benar tuh karena prodi pulang nang. Habis itu halaman Tiar, halaman itu ini mulai di bab mana nih? Daftar pustaka tuh mulai halaman 0. Bujur lah kayak itu. Rasanya kan ada Bang. Coba daftar isi. Nah, daftar pustaka tuh mulai 0, lampiran 1 5, bebulik pulang lampiran 2 12. Oh iya Pak. Halaman tuh model betarusan kalau lah. Iya Pak, enggak. Nah, kalau ada salah nang kayak itu Bang, tahu om lagi. Iya betarus Pak, betarus. Iya.
Betarus bang. Nah, ini lagi daftar tabel 1, tabel 2, tabel 3 sampai tabel 28. Itu kan kalau mendengarkan Bu Roro tadi kan kalau di bab berapa, tabel berapa. Ya, kalau cuma satu tabel saja di dalam bab tertentu, ya tulis tabel, misalnya tabel 4, ya tabel 4 aja, karena tabel 4.1 itu menandakan harus ada 4.2. Gitu ya. Kalau satu saja tabelnya, ya apa-apa, tabel, redek, tabel, berapa, misalnya bab 4, tabel 4. Kalau ada titik 1, berarti orang beranggapan ada titik 2-nya nih, ada titik 3-nya nih, gitu kan. Minimal ada 2, gitu. Nah, kalau tiar kan di sini daftar tabelnya sampai tabel 28. Ini tidak begitu kali ya, tiar. Iya Pak, enggak Pak. Nah, yang teknis-teknis itu patut juga dicermati, itu menunjukkan nanti ketidaksiapan atau ketidaktelitian penguji, termasuk prodi gitu ya. Apalagi kalau daftar, orang begitu membaca daftar isi sudah nampak nanti. Nah, ya sama saja yang disampaikan Bu Roro tadi sudah. OCB itu bagaimana kejelasannya gitu loh. Apalagi sekarang sudah masuk kepada wilayah-wilayah hubungan dengan kepuasan kerja, gaya kepemimpinan, budaya organisasi. Saya sih berharapnya nanti untuk bab berapa itu? Bab 4 ya? Bab berapa itu yang Bentar, Bapak lihat dulu biar. Banyak penambahan ini, banyak penambahan. Nah, ini coba lihat lagi nanti di dalam buku panduan ya. Seperti gini misalnya ya, bab 5 ya. Bab 5 itu kan ada lagi 5.2 uji validitas dan reliabilitas ya. Gitu. Pahaman saya, ini nggak tahu saya panduannya seperti apa ini ya. Pahaman saya, uji validitas dan reliabilitas itu sudah digabungkan saja dengan di bab metode. Karena ini laporan, gitu ya. Karena ini laporan, maka di bab 3 itu, bab metode itu, kita sudah mengatakan bahwa ini valid dan reliable, jelaskan. Gitu. Karena ini laporan, beda kalau ini proposal. Gitu ya. Kan di bab 3 itu kan ada juga 3.8 itu uji validitas dan reliabilitas, ya kan? Iya. Nah, Langsung masukin di bawahnya itu Pak ya. iya, menurut saya begitu saja daripada membanyaki di bab 5, ya kan? Nah, kemudian bab 5 ini jangan terlalu banyak angka, jadi ya kalau kebanyakan angka kita justru lepas daripada makna yang mau kita sampaikan kepada pembaca. Jadi justru pembahasannya itu yang perlu dikuatkan. Tapi apakah Tiar sanggup atau tidak ini Bapak nggak tahu dah nih. Karena ini memang agak sulit ya. Apalagi waktunya nanti terbatas ya. Dan tentunya bahasa wawancara itu yang kemarin kita mintakan itu penting. Jadi jangan mungkin karena perempuan, mungkin karena laki-laki. Ya, kalau mungkin kan berarti Tiar tebak-tebakan tuh. Harusnya kan hasil wawancara gitu kan. Nah, untung Bu Roro nih orangnya sabar. Kalau kena yang nggak sabar, kamu kena anu sudah kena hoax gitu. Mungkin, nah mungkin, ya kan? Mungkinkah? Kena hoax gitu kalau sama penguji lain. Karena berarti kalau bahasa mungkin berarti bahasa duga-dugaan Tiar. Ya, sebenarnya Tiar jangan begitu. Lebih kepada apa hasil wawancaranya. Apa data yang didapat? Katakan A, katakan B. Itu. Jadi peneliti itu memang harus ada justifikasi. Gitu ya Tiar ya. Iya Pak. Nanti rundingkan sajalah dengan penguji. Ini memang banyak persoalan gitu ya. Pembimbing ini karena memang banyak persoalan. Bapak hanya berpesan, Tiar pahami betul-betul selama ini ya ikut kuliah. Ini Bapak sebagai ketua prodi ya. Iya Pak. Tentu dalam membuat tesis ini Tiar ada sedikit tidak jujur. Tiar ada jujur gitu ya, bolak-balik lah ya. Manusia begitu dalam riset ya. Nah, yang tidak jujur tadi pahami bahwa itu adalah kepepet dalam tanda kutip gitu ya. Tapi pahami bahwa itu kesalahan yang kamu buat dan kamu harus tahu bahwa itu adalah satu kesalahan yang melanggar prinsip metode ilmiah.
Baik, Pak. Pahami itu bahwa itu tidak perlu lagi terjadi dalam kehidupan sehari-hari kamu nanti, itu ya Tiar ya. Karena kamu harus mengembangkan pola-pola pikir ilmiah. Kejujuran terhadap diri sendiri, kejujuran terhadap data itu penting. Apabila kita ingin karir kita berkembang, kita ingin dipercaya orang dan seterusnya. Karena ini melatih mental kita, melatih cara berpikir kita. Seorang master seperti apa ke depannya. Gitu ya. Pasti ada ini ketidakjujuran ada. Dalam artian gini, masukkan misalnya kepuasan kerja. Tiar pasti merasa, waduh kepuasan kerja ini belum selesai lagi nih. Ya kan? Tapi oke lah saya laporkan. Masukkan gaya kepemimpinan. Belum banyak lagi baca gaya kepemimpinan. Ya kan? Cari hubungannya segala macam. Tapi karena keburu-buru, ya udah selesailah sudah. Nah itu kan sebenarnya ketidakjujuran, tanda kutip ya. Iya, Pak. Bukan ketidakjujuran dalam agama ini bukan. Tapi ketidakjujuran dalam pola kita sebagai akademisi gitu. Nah, seperti itu ya, Tiar ya. Mudah-mudahan apa yang kamu lakukan ini bermanfaat ke depan. Nanti selebihnya berunding aja dengan Pak Taha. Bapak yakin Pak Taha ini pelatih yang cukup handal kalau mau urus teman-teman mahasiswa ya. Sering-seringlah berkonsultasi dengan Pak Taha supaya ada perbaikan di output dan juga perbaikan pada mental dan cara berpikir Tiar. Iya, Begitu ya Tiar ya? Iya, Bu. Oke, saya kembalikan ke Pak Taha. Baik, terima kasih Pak Tommy Tapianor atas beberapa saran dan masukannya. Jadi sebenarnya satu aja Tiar, kita mencoba ya. Jadi Bu Roro sama Pak Tommy, saya coba mencari win-win solution sebenarnya dengan Tiar. Jadi mencoba mempush sampai level dia berada di mana ya. Tentang keteter pastilah, karena dengan waktu tertentu, tapi dengan hasil dia melakukan sesuatu saya apresiasi ya, saya apresiasi. Tentang judul mungkin memang tidak masalah Tiar ya, seperti juga disampaikan oleh Tiar. Jadi misalnya kita ambil aja nama variabelnya langsung. Jadi faktor-faktornya mungkin karena debatable, karena di luar sana itu faktor-faktor ada yang diberlakukan sebagai variabel, tapi ada juga beberapa kan nyatakan itu harus analisis faktor. Nah, agar kita menghilangkan debatable, ya bisa aja kita di judul aja kita bangun kembali, misalnya pengaruh dari variabel itu plus uji bedanya ya. Nah, tadi mahasiswa ini seperti itu Pak Tomlan, Bu Roro. Ya, Mereka itu dapat data, tapi pasti selalu bilang mungkin. Ya karena beberapa kali itu udah apa dia? Kenapa jadi milih kepemimpinan gaya Karena ini Pak, kalau hasil wawancaranya seperti ini. Tapi kalau kita push lebih jauh, pasti dijawab mungkin. Terlalu sopan. Sehingga apa ya? Kaidah ilmiah untuk bicara secara ilmiah itu masih terbawa oleh kebiasaan berbicara sehari-hari. Kemarin sebenarnya kita ada diskusi kenapa memilih gaya kepemimpinan, kenapa memilih ini ya, karena di kantor itu Pak, pegawainya itu hampir tidak terlalu menyukai cara mereka memimpin. Ya karena seperti ini kan itu sebenarnya. Nah, sampai pada berbicara yang lebih formal malah mungkin jadinya. Nah, Tiar, ini nanti coba yang hasil wawancara itu ya seperti saran Ibu Roro untuk dijadikan justifikasi di latar belakang. Sama pada saat kita diskusi kenapa pilih kepuasan, kenapa memilih kepemimpinan dan kenapa culture yang dipilih. Nah, diskusi kita kemarin coba dituangkan jadikan justifikasi di latar belakang. Dan itu juga akan menjawab kenapa memilih ketiga faktor itu nanti di bab 2. Ya. Nah, riset terdahulunya kan udah banyak. Itu tambahkan aja lagi nanti di justifikasi di latar belakang. Ya kan, penelitian terdahulu yang mempengaruhi kan sudah ada. Nah, sekarang coba pahami itu, nanti masukkan lagi ke latar belakang. Jadi data surveinya itu diperkuat oleh teoritis dan hasil risetnya yang ada di bab 1 ya. Nah, insya Allah kalau itu karena di bagian belakang relatif sudah terstruktur ya. Baik. Nah, nanti oh ya Pak Tom, uji validitas dan reliabilitas memang
ada yang meletakkan di bab 3 setelah kita sebutkan langsung aja ya. Cuma sayangnya panduan kita masih meletakkan di bab 5. Rubah Kalau aja di Pak Taha, jangan ikuti panduan lu sementara. Kalau di UB kan di UB itu diletakkan di bab 3. Ya, di UB itu jadi setelah pembahasan uji validitas reliabilitas, setelah ada hasilnya itu nanti hasil uji validitas reliabilitasnya diletakkan di bab 3. Nah, di panduan kita masih di bab 5 atau bisa juga apalah nanti kalau sudah dirubah kita minta mahasiswanya untuk mengikuti yang baru ya, yang baru gitu. Baik, Tiar, saya sudah merekod apa yang harus dilakukan nanti, kita diskusikan lagi. Tiar juga sudah merekod kan, siapa tahu saya ada yang tertinggal ya, sebagai bahan kita diskusi untuk perbaikan lah. Nanti typo-nya jelas, itu typo ya. Saya udah berapa kali ngecek typo-nya Tiar, ternyata masih ada aja yang ketinggalan. Ya, jadi nanti kalau dijilid itu harus zero ya dengan saya. Zero typo. Jadi penomoran tabel sampai dengan itu nggak boleh ada yang salah. Biasanya agak lama itu dibandingkan diskusi tentang regresi kalau soal typo. Ya. Baik, kita selesai di sesi 2, kita masuk sesi 3 ya. Nah, host kami minta supaya Tiar diletakkan di waiting room dulu. Oh, mari ributnya. Pian Pak hostnya Pak. Siapa hostnya? Kenapa? Aku tahu. Oh iya. Inggih. Mana tahu kita kalau Pak Taha hostnya nih, Pak Tiar, Mas Tiar co-host. Oh. Oke. Kesalahan anak matur tadi Pak. Oh, salah Anda, Kak. Tiar keluar dulu, Tiar. Oke, Pak. Baik, Pak. Langsung keluar, Pak.